selesai dan mungkin mereka mau sustain team fight kembali, nah dalam kondisi sekarang notabene-nya tidak memiliki high ground. Tapi nanti kita bakal lihat aja ya, seperti apa penggunaan Faramis ini yang mereka harapkan untuk dibawa ke dalam game kali ini. Apakah untuk menghindari nantinya damage-damage yang mengagetkan, surprising damage seperti dengan adanya seorang Sanji juga. Dimana sekarang Faramis ada di area mid lane, yang berarti Agi, Roman. Atau ini bakal coba untuk ini tukeran dulu rotasi, aja? aku bilangnya ini rotasi Umax. Apa tuh panjangannya? Udil Max Hill. Udil Max Hill. Karena mereka yang mempopulerkan sampai FYP beberapa kali ya kan. Iya Dan sih, itu bener memang sih. saat itu aku lihat-lihat ya. Berapa kali? 2 kali rotasi pokoknya. XP lane, to mid lane, habis itu mereka lepas. Dan mereka farming kayak normal lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti roamernya juga bisa dapetin level kedua di teamfight kontes Lito Wanderer. Jadi semuanya level 2 di menit yang pertama. Ya, nyari powernya sebanyak mungkin di area early game, dimana dari seorang Yawi juga udah mulai melakukan gerakan-gerakan agresif, memberikan presence-nya sedari awal, dan juga Waduh. di area mid lane-nya udah mulai recall nih bos. Itu bunyinya bukan tas satu. Itu Profesor KB. Ya mungkin karena dia beli Election Gem dulu ya. Jadi dia punya regen ketika naikin level. Dan hal tersebut yang membuat Sanji tidak begitu takut kalau seandainya dia harus show terlalu lama di ranah mid lane. Dan Purify, itu yang sempat tadi kita mention juga bahwa Purify ini begitu mahal harganya untuk Beaston. Dan 2 kali dia menggunakan Purify, 2 game yang sudah kita jalankan. Betul sekali, dan juga di 20 Agustus sama-sama menggunakan Kara Purify nantinya, karena tahu nih bahaya dari teman-teman Eko terlalu banyak, terutama dengan adanya seorang Yawi. Mereka pengen coba untuk nge-secure permainan mereka dari seorang Yawi. Itu yang jadi pertanyaan aku dari tadi nih. Yawinya di mana? Dan sekarang kita lihat akan coba fokus duel Dragon menuju ke arah satu orang Arlot dan first blood berhasil didapatkan. Retribution kali ini masih berada di tangan dari seorang Kaltusi. Dan bahkan dari Your Name gak bisa masuk lebih dalam dan akhirnya merelakan begitu saja. Jadi Profesor KB, aku melihat si Sarford ini punya habit yang bisa kita bilang habit yang cukup unik. Black Dragon Transform itu cukup lama loh di early game. Iya, tapi dia berani untuk membukukan hal tersebut. Dan mungkin karena dia tahu, gini loh, Turtle itu kan 120 detik sekali. Iya. Sementara ultimate-nya paling lama 85 detik. Dan masih ada spare waktu 40 detik sebelum dia melakukan setup dengan Black Dragon Transform. Sehingga Black Dragon Transformnya dia gunakan untuk mendeteksi di mana lawannya berada. Bukan untuk meng-engage lawannya secara langsung. Itu dia. 2 kasus yang berbeda. Yang biasa kita gunakan adalah gimana caranya kita untuk invite musuhnya. Engage belakang Kita pokoknya. engage belakang, kita tabrak belakangnya. Tapi kalau dia malah lebih ke arah lihat duel yang sangat baik dikeluarkan dan bakal coba diselamatkan dengan Sadwa Heaven Spin, dan Agi nampaknya masih gagal untuk bisa diselamatkan. Hilang begitu saja. Your Name, Earth Altar dengan sangat cepat akan dihilangkan. Sanji can get to it. Sanji still survive. Sanford is coming. Double kill dapatkan dan bahkan hampir poin ketiga yang akan menjadi dimakan oleh para pasukan dari Echo Loud, Echo Proud. Satu inisiasi yang benar-benar bagus banget ya. Lagi-lagi dengan adanya seorang Yawi, follow up dari seorang Sanjinya juga dari segi damage output. Dan ditambah lagi ada Kraltusi yang bisa memberikan efek yang membuat nanti Agus harus mundur melihat teman-temannya ditumbangkan. Dan kalau melihat ke bagian gold lane, udah ada satu perbedaan level yang kali ini terlihat. Memang nggak terlalu jauh, tapi memang seharusnya seperti itu karena Beatrix menghadapi Kari. Beatrix bakal punya range yang lebih Ini jauh dia, juga. double petrify. Langsung hilang, instant kill dengan ada double petrify. Ya, seperti mengulang kejadian di M4 ya. Kemarin juga mereka menggunakan metode yang sama. Jadi benar-benar ditungguin petrify-nya pun barengan. Furious Dive petrify atau bahkan ya kayak tadi, Breath of the Ocean petrify. Bener-bener hanya untuk mengincar Kara XP laner-nya. Agar apa tujuannya? Agar nanti XP laner match up-nya ini bener-bener fall off. Dan ketika cuma Sanford yang bisa melakukan zoning out, ya kan, ketimbang Oper, ya ini udah bisa dibilang secure untuk objektifnya lebih mudah bagi Eko. 60%. 60%. Kenapa aku bilang 60%? Karena dari segi ininya kalah, dari segi match up-nya. Dan lihat, hantaman beda tumpul di depan sana. Di sisi di belakang Yawi akan coba di take down. Satu momen kill diamankan oleh para pasukan dari Evo. Tapi di sisi sebaliknya, Turtle masih kembali di tangan dari seorang Kaltuzi. Dan Benny Kitty, ini dia permainan Benny Kitty. Game sebelumnya dia main santai. Walaupun di atas 4 apa kelihatan 4. Sekarang beda dong. Walaupun di luar sana kelihatan 4, tapi dia tetap agresif. Kenapa? Karena dia menang dari segi matchup hero-nya. Di XP lane-nya dia udah gak perlu pikirin pusing-pusing. Sementara kalau misalkan kita melihat dari Yawi yang tadi ditumbangkan, itu bukan menjadi poin yang begitu mahal. Malah itu aku bilangnya whatever kill.
Yang namanya roamer pasti bakal ada momen kayak gitu lah. Benar. Dia bakal dapetin info, ditukarkan dengan nyawanya. Yang penting dia bisa ngelakuin setup dengan lebih manis. Dan untuk sekarang, 4-man rotation dari Evo. Mereka menuju ke arah bawah sehingga hal tersebut yang mungkin akan menjadi PR kalau seandainya Eko tidak bisa melakukan setup balasan secepat mungkin. Karena lihat, dari Colby-nya sendiri, dia bahkan sudah mendeteksi bahwa akan ada rotasi menuju ke arah bawah. Retribution pun sampai ia gunakan. Tuh, ada 3 pemain ya dari tim Evo yang kali ini langsung bergeser ke area mid lane. Tapi ini bisa menjadi pertukaran sih dari tim Evo yang udah mulai bergeser ke bagian bottom lane-nya mengincar ke arah seorang Biston. Dilemparkan begitu saja dengan adanya The Way of Dragon kali ini, tapi dengan kehadiran 20 August ini bisa menjadi bumerang juga bagi tim Eko. Apalagi sudah ada Agi dan juga Your Name yang akan bergabung ke permainan mereka kali ini. Tabrak dengan adanya Harvest dan Kalsi langsung hilang di depan mata karena dimasukin sampai ke area turret, membuat damage-nya bakal lebih besar lagi. Dan juga kehadiran dengan adanya seorang Sanji seharusnya belum bisa berimpact banyak kali ini mengingat menghadapi kuantitas yang jauh lebih unggul 3 berbanding 1. Karena Benny Cutie juga nggak bisa terlalu jauh ya untuk memberikan bala bantuannya. Oke, Duel of Dragon telah dikeluarkan begitu saja dan bakal coba didapatkan satu point kill yang sangat mahal. Agi kembali terjadi, tapi Wiston bakal coba untuk one best situation. Benny Cutie, that's why yang aku udah bilang, dia tuh kadang agresif, kadang enggak, dan bahkan itu dia agresivitasnya. Karena dia tahu di kondisi tersebut dia akan bisa mendapatkan 1 point kill. Setidaknya dia bertukar dengan dirinya dan 1 point kill atas Biston. Karena kalau tidak, dia akan mati dengan sia-sia. Dan ini terlalu overextend gak sih buat Your Name? Dia terlalu lama di arah bottom lane, dia ketinggalan 2 buff yang mungkin harusnya dia jalankan terlebih dahulu. Dan levelnya lihat, Carl TZ udah duluan di arah Turtle. Ini overextend yang kayaknya sangat-sangat merugikan bagi teman-teman dari tim Evo. Karena tim Eko ternyata yang selangkah lebih maju dalam rotasi ke arah objektifnya. Oke, Sunspot akhirnya coba dijepit begitu saja. Sanji tidak mau follow up begitu saja. Dan Flicker telah dikeluarkan. Oper kali ini akan coba didapat dan lihat Rafa bisa on point. 1 point kill didapatkan oleh para pasukan dari Eko. Apres Sweat yang gagal terseret begitu saja. Tembakan peringatan. Pulang. Ditembakkan oleh seorang Benny Cutie. Kali ini membuat para pasukan dari Evo akhirnya harus reset terlebih dahulu. Duel of Dragon mau coba di following up. Coba dengan Town, tapi terperangkap dan gagal ditenggelamkan oleh seorang Sanji. Ya, pertukaran dilakukan juga oleh seorang Biston tadi di area top lane-nya. 1 outer turret, tapi lihat damage dari seorang Benny Cutie ketika masuk ke arah seorang Biston. Setengah darah minimal udah berhasil dihilangkan. Dan ya ini yang berbahaya juga ya dari tim Evo. Meskipun kalau kita ngeliat memang goldnya nggak berbeda jauh, tapi dari segi itemization mereka cukup imbang dengan adanya Molten, Steelix Pass, dan juga Guardian Helmet bahkan di tangan dari seorang Your Name. Ya, Guardian Helmet benar-benar jadi prioritas banget. Dan untuk sekarang dengan kehadiran dari Dreadnought Armor setidaknya untuk beberapa skill, ability, physical akan terdinai. Dan ini dia. Lagi. Dan jarang ketika kita berbicara soal flicker yang cooldown, sehingga Oper tidak bisa menghindari serangan dadakan dari Sanji. Iya, Petrify-nya dipakai di akhir ya. Iya. Dipakainya di akhir ya. Biar nggak kabur. Iya, Biar pas nggak kabur. pas airnya masuk lagi ke dalam, damage-nya masih masuk. Cukup damage-nya. Karena Itu- ingat, Ocean Oddity dia 2 kali serangannya. Dan itu kayaknya di luar dari dugaan seorang Agi sih. Dia kira ini damage-nya masih belum cukup dan bahkan Sanji ternyata 2 kali disiram air, Agi langsung masuk angin. Diserap air ya. Dan ini juga satu outer turret yang akan diamankan oleh teman-teman dari tim Eko di bagian bottom lane dan juga di area top lane-nya. Next target harus akan menuju ke area mid atau bakal menuju ke area Lord. Karena sekarang juga informasi sudah mulai dikumpulkan nih oleh para pemain dari tim Eko di seluruh semak-semak yang ada, terutama dengan adanya seorang Yawi. Oh, Yawi sih bener-bener ini banget, offensive push banget dia pegang. Tujuannya jelas biar kalau seandainya ada beberapa pemain yang lewat di dalam area jungle, itu udah pasti bakal langsung disambut dengan The Way of Dragon. Tapi balik lagi di area Contest Lord inilah, mungkin jawaban dari Your Name bisa terpecahkan karena dia tadi di game yang pertama sudah mendapatkan Lord. Apakah game kedua akan jadi hal yang serupa? Dan kalau Dizzy, Retribution pun sudah digunakan, tapi all in sepertinya ke arah belakang. Oke, langsung coba di-all begitu saja. Nampaknya gagal karena Altar sedikit terlambat. Dengan tidak ada Purify Cabinet di belakang sana, Sanji! Rafevnya telah dikeluarkan dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Double kill from Benny Cutie. Dari bottom lane, dominasi penuh, Lord tidak tersentuh. Memang kali ini tembakan Rainer Apathy from Benny Cutie membuat Your Name terserok-serok dan bahkan menjadi point kill selanjutnya ditembak dengan Nibiru dengan sangat instan. Benny Cutie again and again, permainan agresif yang sangat berbeda ditunjukkan dari game yang pertama. Fightnya dibagi 2 tadi kalau kita melihat Kiri sama kanan. Iya, keuntungan banget kan untuk teman-teman dari tim Eva, apalagi di sisi sebelah kiri juga
adanya seorang Sanji yang bisa ngasih damage output besar berhasil memberikan tambahan damage. Dan Agi mau nggak mau tadi memaksakan adanya Raw Wave dengan copy ultimate-nya atau IMU-nya. Dan ngebuat dia masih bisa selamat. Tapi masalahnya Lord ada di tangan dari tim Echo untuk sekarang dan perbedaannya udah nyampe ke arah Purify. 5.600 gold. No Purify Gaming, lihat. Wobble combo combro dari Yawi featuring Sanji. Kali ini bersama dengan OG di casterin. Kali ini langsung berhasil mendapatkan point kill atas Biston. Betul sekali, dan kita melihat tadi sih tidak ready-nya Purify karena Biston di team fight sebelumnya pun sudah Di mengeluarkan jungle. Purify terlebih dahulu di area jungle. Dan itu dia kerugian awal tim Evo karena mereka tidak memiliki damage per second. Mereka nggak punya carry. Sehingga secara team fight besar mereka akan kesulitan sekali untuk mendeliver damage balasan. Bagaimana Echo dengan agresivitasnya. Mereka nyebrang. Bahkan untuk saat ini, bottom lane yang akan cukup terancam dengan Lord yang masih berjalan. Oh, ditabrak begitu saja Carlton Z. Berhasil menghindari pikiran dari Your Name. Echo Express mencoba untuk menjalankan lokomotifnya di arah bottom lane. Maka coba dikejar. Yawi udah dengan ada Council Gaming. Belum ada informasi diberikan, tapi satu hal yang sudah pasti, tidak ada Hurricane Dance, tidak ada Heavy Spin, yang membuat Yawi akan sangat bebas untuk bisa masuk ke dalam. Satu informasi penting lagi ya, berhasil diamankan tanpa adanya heavy spin. Jadi kalaupun mau melakukan inisiasi dari tim Echo, bisa lebih tenang lagi. Lihat, Black Dragon Transform, ini dia inisiasi yang tadi Ranger Mas maksud dan bahkan langsung Knockout Altar. Lihat, Kurt Altarnya selesai dengan sangat cepat. Itu yang aku bilang, itu Kurt Altar akan sia-sia. Dan bahkan lihat, di double kill oleh seorang Penny Kitty. Bahkan coba dipaksa, karena pasukan dari Evo, ini benar-benar bencana. Nevin, Profesor KB, mereka benar-benar dikandang di dalam base-nya mereka sendiri. Dan bahkan Oper nggak punya kesempatan untuk masuk ke dalam pergerakan dari seorang Sanford. Sanford kali ini lagi-lagi akan coba memaksa Yawi, tidak memiliki flicker, tapi Bennett yang cukup harus diperhatikan. 12 Dragon berhasil dapatkan, Wobble combo combro, Penny Kitty, Walasir, Rapate from Penny Kitty. Berhasil mendapatkan satu more point kill dari bottom lane. Again and again, Echo Loud, Echo Proud berkumandang di depan base dari Evo. Dan bahkan mendapatkan 3 base turret. Ini dia bonusnya. Sehingga Super Minion udah pasti akan berjalan di 3 lane yang berbeda. Mereka hanya tinggal melakukan freeze terhadap Minion Wave. Late Armor diamankan juga oleh Sanford dengan tujuan agar dia bisa membadani teman-teman dari Echo dengan inisiasi Black Dragon Transformation. Di satu sisi lainnya Sanji, dia masih sibuk dengan bagaimana pemaksaan atau bahkan pemicu agar tim Evo itu maju ke lini depan dan membuang beberapa source skill yang penting. Karena balik lagi dia punya Ocean Oddity dan juga Raw Wave sebagai escape mekanismenya. Ya, dan kali ini Benny Kitty-nya udah bebas banget ya. Sedari tadi udah tinggal ready aja di bagian belakang untuk nge-follow up damage. Dan juga nge-follow up inisiasi yang diberikan oleh seorang Yawi. Sekarang seluruh sisi dari semang-semangnya akan langsung dicek oleh seorang Yawi juga. Mengingat Lord sudah mulai terspawn. Dan ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Semakin kuat lagi, apalagi mereka nggak perlu untuk menembus base turret lagi. Karena memang sudah hilang 3 base turret dari tim Evo. Itu dia setupnya. Seperti biasa Black Dragon Transformation dari arah belakang. Dan kalau misalkan kita main Mobile Legends nih ya, POV-nya dari tim Evo itu kan kiri bawah. Ya. Dan kiri bawah itu tempat di mana kalau kita tuh ada gitu loh. Jadi itu titik buta biasanya dari para Blind spot. pemain Mobile Legends. Blind spotnya. And well taken! Headshot point! Menuju ke arah satu point kill, Oper masih selamat. Tapi Godlike didapatkan dan langsung ada pemotongan secara instan terhadap seorang Sanford dari belakang sana. Aki gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, maunya digoyang dan berubah menjadi naga. Mencoba untuk mundur. Sanford mencoba untuk bertahan, tapi Biston hanya bisa mempoking saja. Lihat Kaltizi, adem anyep, gak ada gangguan, gak ada hambatan, bebas jalan raya. Dia mendapatkan Lord tanpa ada sedikit pun gangguan dari Evo. Dan lihat para pasukan dari Echo benar-benar mengandangi. 2 Dragon tidak ada, masih mencoba untuk bertahan. Lordnya masih baru muncul, selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini Profesor KB. Dan ini kalau misalkan kita melihat dari cara bagaimana penekanan tim Echo, mereka tidak memperhatikan terlebih dahulu wave minion yang mereka hanya meng-clear dengan cepat minion wave dari tim Evo. Dan untuk saat ini mereka akan menunggu Lordnya karena Your Name sudah kembali. Heavy Spin pun belum ready. Apakah ini akan ada penculikan dengan The Way of Dragon dari Yawi atau tidak? Yuzong pun all in. All in terhadap belakang, backline. Langsung ada Sandwich Gaming. Langsung ada membuat kill Opar. Akan coba untuk bertahan di depan sana, tapi tidak bisa terlalu lama Yordam. Dan ini bencana. Echo Loud, Echo Proud. Take the game to berkemenangan keras.